Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatan abadani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah, malam hari ini kajian taklim di kitab Nashaihul Ibad di Mushola Nurul Khomsah RT 7 di Desa Hulu Kampen, Kecamatan Sebeleda. Alhamdulillah berjalan dengan baik, dengan lancar, dan alhamdulillah juga pada malam hari ini semakin banyak jamaah kita. Mudah-mudahan dengan banyaknya jamaah istiqomah di setiap malam Senin ini, Allah mudahkan langkah kita, Allah bimbing terus jalan menapak jalan di dunia ini kemana langkahnya agar selalu mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya tentu salat dan salam tak lupa mari kita selalu sampaikan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW dengan selalu mengucapkan Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Malam hari ini kita lanjutkan kembali di kitab Nashaihul Ibad halaman 7. Namun sebelumnya sebagaimana biasanya, mari kita hadiahkan pengarang kitab ini biridillah wa bi syafaati Rasulillah wa khususan Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani wa quli wa subihi wa Syekh Imam Al-Albani wa usulihi wa usulihi wa qurulihi sya'urna wa lahum al-fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qala al-musannifu rahimahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi bid'ah. Amin amin ya rabbal alamin. Wal maqalatu as-saniyatu wal ishruna, maqalah yang ke-22. Kila dikatakan man utawi sapa wonge iku kana ana sapa man pitaati dalam ketaatan, pitaati kelawan taat indang wahi semata-mata karena Allah, hanya di sisi Allah taatnya, bukan karena yang lain. Qoriban karena rasa dekat. Kana mongko ono kono sapa man bainan nasi antara manusa ono iku ghoriban. Tentu ono iku ghoriban kang mumbar. Ghoriban itu artinya mumbar. Ai man istaknasa, tegese wong istaknasa iring-iring berseman bistigholi taatillah, kelawan menyebutkan diri taat kepada Allah Ta'ala, maha luhur sapa Allah. Sara mongko dadi ngono sapa man dadiku mustauhisan, ya mustauhisan gersah anin nasi saking manusa. Nah, ini makalah yang bagus, ya. Dikatakan siapapun orangnya yang taat semata-mata taatnya itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti qariban, dekat karena Allah. Jadi kalau orang itu taatnya kepada Allah pasti qarib. Maka ada kurbah. Kurbah itu mendekatkan diri kepada Allah, rasa kedekatan diri kepada Allah, atau
dalam bahasa tasawufnya takarrub ilallah, ya, nyinjen ya, selalu DP kepada Allah Subhanahu wa taala, merasa dekat. Maka orang tersebut di antara manusia tentu ghoriban. Ghoriban itu pada makna asalnya itu adalah menutup, tertutup dia. Tapi di sini diartikan ngumbar. Ngumbar itu ternyata di manusia itu, di antara manusia dia lebih terkenal pula. Dekat kepada Allah, lalu dia banyak terkenal. Makanya orang yang semacam ini tentu semata-mata kesibukannya tiap hari hanya Allah, menyibukkan diri taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sampai kalau kerja ya diniati taat kepada Allah. Sampai mulai juga diniati taat kepada Allah. Tentu kalau orang ini memang istagnasa bistighali taatillah, menyibukkan diri hanya taatnya kepada Allah, man sama Allah kan ati ummaha wa ati rasul wa ulil amri minkum. Taat kepada yang Maha Kuasa. Pak, gimana cara taat ketika dalam keadaan semacam ini? Taatnya kepada Allah, taatnya kepada Allah berarti juga taat kepada Rasulnya. Taat kepada Rasulnya juga harus taat kepada ulil amri, pemimpin di antara kalian semua. Itu ditaati. Maka orang yang semacam mustalhisan tentu dia merasa apa? Gelisah aninasi dari manusia. Ya, wong sing taat kepada waktu hatinya gelisah. Ya Allah, kok ngene iki? Ya Allah, artinya apa? Mustauhisan. Dari kata-kata apa namanya, merasa takut hasil, ya, merasa gersah. Wal maqalatu salisatu wal isruna, maqalah yang ke-23 kila dikatakan harakatut ta'ah, pergerakan ta'ah, geraknya untuk ta'ah itu dalilul ma'rifah, menunjukkan ya kemakrifatan seseorang. Jadi kalau sampai bergerak untuk taat, sholat, zakat, bekerja, taat kepada yang Maha Kuasa, itu dalilul ma'rifah, menjadi petunjuk pemakrifatan sampean, petunjuk pada diri sampean. Oh, saya sudah mendapat dalil. Dalilnya apa? Karena ikut pada kebenaran, ikut pada Allah Subhanahu wa taala. Kama anna harakatal jismi, sebagaimana anna harakatal jismi, geraknya tubuh, geraknya jasad itu dalilul hayat, menunjukkan eksistensinya itu hidup, menunjukkan bahwa dia hidup. Apa bukti hidup? Gerak tubuhnya berjalan. Lalu kalau sampai mau mati di rumah sebagai menang wae, itu berarti nggak ada dalilnya, nggak ada petunjuknya. Misalkan sampai dekem ning omah 5 dino orang tuku kamar, pasti ana informasi ya digedor-gedor nopo sampean rasa ta 3 dino sampai turu bebas sampai sore bingung mau opo ora tangi-tangi dikunci pun ya. Itu sama kabar innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, ini butuhnya kita harus bergerak. Maka al-harakah barokah. Bergerak itu akan memberikan dampak barokah kepada orang tersebut. Jangan sampai isuk lungo, ya, sore Bali, jam 7 ngajar, jam 3 Bali, gerak. Nah, apalagi kalau geraknya itu harakat taat, bergeraknya karena taat kepada pemimpin, taat kepada atasan, taat kepada, insya Allah itu akan menjadi barokah. Dalilul ma'rifah, menunjukkan warohi hati. Kalau ma'rifah itu berarti semakin tajam hatinya. Semakin taat kita, semakin tajam manah kita. Kalau kita aja kepada yang Maha Kuasa, makin tajam lagi. Sering sholat, sedekah, zakat, sholatnya nggak hanya 5 waktu, tapi sholatnya tambah sholat yang lain.
itu semakin tajam makrifat. Ya kalau orang makrifat kan kenal kepada Yang Maha Kuasa, sehingga informasinya lebih dulu diterima oleh Yang Maha Kuasa daripada kita yang nggak pernah taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa para wali ketika mengatakan sisok deloken begini dulu, nanti kan akan terjadi begini, itu bukan meramal, tapi dia mendapat informasi bahwa yang akan terjadi sudah diberikan sama makhluk itu. Ya para wali kan begitu. Nah, apakah bisa Pak kita seperti para wali itu? Ya kudu sampean istiqomah lo ngaji sebulannya pisan. Ngaji sebulan pisan. Engko libur meneh. Lah libur tas ngaji ku lho. Nah, kalau saya libur itu masih ngaji, ora keton buka sithik ya ngaji. Tapi ya merasa dosa juga, Pak Anak nggak tahu ini dosa. Jadi saling berdosa. Makanya saling berdosa itu podo maaf-maafan. Ayo kita mulai lagi lembaran baru, kita buka lagi. Sudah berjalan seminggu ini di tahun 2023. Nah, ini harus kita mulai lagi terus. Ya meskipun nggak makrifatnya 100%, paling nggak ya kalau banyak 50% lah. Cara dulu ya Allah, muka-muka paling rezeki kita positif thinking, insya Allah akan memberikan rezeki kepada kita. Sudah mau, hanya Allah akan berikan itu. Nah, cuman kita lakon atau bermodalkan makrifat itu tentu butuh rekoso, butuh kangelan, butuh susah, ya, butuh riadoh. Nah, sampean sawit regane 1000 bingung. Ayo regane apa nih? Karet wis bingung. Wis bingung ngono ora gelem menyang ning ngene masjid atau ning ngene musuh tak kerja duit duit. Seperti itu juga nggak apa mencari nafkah untuk keluarga nggak masalah. Ya. Makanya pada malam hari ini kita melakukan live streaming, tapi kita videokan. Kita akan susun lagi bahwa dunia maya sekarang memang harus diisi dengan kegiatan-kegiatan semacam ini. Nah, ini sudah 2023. Masa kita hanya sama dengan tahun lalu, nggak ada peningkatan. Ya, harus ada peningkatan. Nah, ini loh kita sampaikan. Ayo harakatut ta'ah, bergerak untuk taat itu dalilul ma'rifat, menunjukkan kepekaan hati. Nah, kenapa Sunan Bonang, Sunan Kalijaga, kemudian ada Syekh Jangkung dan murid-muridnya kayak siapa, Jaka Tingkir, itu karena di backup sama gurunya yang ahli ma'rifat, maka muridnya pun mendapat percikan ma'rifat itu. Nah sekarang saya bertanya, lah gurune sampean sapa? Lah gurune kula panjenengan sing tukangane ya susah ma'rifat. Maka cari guru sing ma'rifat, mudah-mudahan dengan keberkahan makrifat dia itu tembus, ya, menjadi penenang diri kita, menjadi sakinah dalam batin kita. Ya, insya Allah di tempat kita ini, ya, mudah-mudahan selalu kita doakan guru-guru kita, ya, akan selalu mendoakan kita semua dan dekat dengan Yang Maha Kuasa. Kalau kita dekat, pertanyaannya, kalau kita nggak bisa dekat dengan Maha Kuasa bagaimana? Ya dekat dengan ahli ma'rifat, ahli peninggalan batin. Bukan ma'rifat itu terus ngerti secara dohir, batinnya juga tahu. Ini berat Pak. Wal makna anna ityanal abdi. Wal makna artinya anna ityanal abdi, sesungguhnya mendatangi atau melaksanakannya atau pelaksanaannya seorang hamba, atau karena taat lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala. Jadi dia mendatangi seorang hamba atau melangkah dimanapun, ya Allah, 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 Allah. Mau bekerja ya Allah, mendatangi tempat apapun ya Allah, Allah.
sampai mlebu WC barang pun kita doa, ya. Doa kita di dalam WC itu sebelum masuk kanan kaki kiri keluar kita. Dan minal khubusi wal khobais, minal adani wal afani misalnya, itu kan doa masuk. Itu kita diajari berdoa. Jadi kita dalam keadaan apapun jangan sepi dengan hati kita itu kosong tanpa menyebut nama Allah. Itu alamatun, jadi tanda ala ma'rifatihi, kema'rifatannya abad. Jadi maksudnya kalimat harakatut to'ah dalilul ma'rifah kama anna harakatal jismi dalilul hayat, maksudnya seorang hamba itu dimanapun melangkahnya, dimanapun dia mendatangi objek-objek apapun, harus karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau dia karena Allah Subhanahu wa ta'ala, itu menjadikan tanda bahwa dia itu sudah ma'rifah. Kenal, kan ada nama pertama syariat, kedua thariqah, ketiga ma'rifat, keempat hakikatnya apa. Luar biasa. Pak, kalau kita orang awam, Pak, orang awam dibimbing sama guru mursyid thariqah kita, dina sungi 5.000, ono sing 10.000, 7.000, ono sing 11.000 dibimbing. Nah, dimanapun kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan kita semua tidak 100% kayak seperti para alim ulama, minimal kita sudah mengikuti napak tilasi mereka semua. Kan begitu, daripada sama sekali tidak pernah, kosong hati kita. Ya kayak ngaji semacam ini napak tilasi. Semoga-moga kayak Imam Nawawi Al-Bantani, muga-muga. Orang kayak Mbah Imam Nawawi supaya muridilah Imam Mbah Nawawi Bantani. Sampai enggak seperti kayak muridnya kontan, muridnya Nawawi supaya muridnya melelah. Akhirnya kita percaya pada guru. Semakin punya murid, maka semakin sempurnalah guru itu sendiri. Dalam kitab Ihya Ulumuddin, la yaqulul mar'u aliman, tidak bisa dikatakan seorang itu alim hatta yakun, sampai dia mengamalkan ilmunya itu sendiri. Makanya saya sendiri sedikit ngaji lah, boleh barokai kumpul karo warga Buluh Rampai. Orang wonge Pak Ustadz siji enggak masalah, enggak ono siji ya tripod itu kan saksi nanti kalau masuk surga, tripodnya ikut masuk surga juga atut ya. Ojo-ojo iki tripodnya engko ngimpi tripodnya mlebu surga sih. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ya alamatul ala ma'rifah ala ma'rifatihi lillah fa idza kasurat, maka ketika banyak atau taat, banyak dia taatnya kepada yang maka saati Allah wa ati Rasul, ya, banyak taatnya dia kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada pemimpinnya, banyak ketaatan, itu kasurat ya. Kasurat mongko akeh kono apa al ma'rifatu, ma'rifatnya. Wa idza qolat, ketika sedikit bagi seorang hamba itu tentu qolat sedikit pula ya ma'rifatnya. Li'anna dhahira, karena sungguhnya yang dhahir itu mir'atul batin, cerminan batin. Yang dhahir itu menjadi cermin dari yang di dalam hati. Jadi sampean kula panjenengan sedaya, kami semua ya sama-sama, ayo kita sama-sama memperbanyak ketaatan kita kepada Yang Maha Kuasa. Pak, sudah sholat saya Pak, sudah saya sedekah Pak. Nah, tapi dalam menapaki jalan ini, melangkahnya itu kan kita harus bisa mengambil apa sih sholat sebetulnya, apa sih zakat sebetulnya, apa sih belajar ilmu. Maka sampai ada dalam hadis, qalilul ilmi, sedikit ilmu khairun
min aksara atau iksari ibadah, min kasiratil ibadah. Sedikit ilmunya lebih baik daripada banyak ibadah. Saya ulang, sedikit ilmu, secuil ilmu lebih manfaat daripada segudang dia ibadah jungker balik dan seterusnya. Maka dari itu dalam kitab Adab Dunia Wadin dan juga saya sampaikan tadi di adik-adik mahasiswa, maka jadilah orang berilmu. Cukup kita berilmu, tentu kita bisa beribadah kepada yang Maha Kuasa. Makanya kalau kita berilmu, insya Allah. Dan yang namanya berilmu nggak bisa kita anggap cukup saja. Artinya satu ilmu itu bisa kita mendekatkan diri kepada yang Maha Kuasa. Berarti ibadah itu akan diterima yang Maha Kuasa kalau dia punya ilmu. Nah, bagaimana caranya cari ilmu Pak Ustadz? Isinya iki. Ning majelis dibuka salam, hamdalah, sholawat, kemudian dan nanti ya Bang ada minta maaf dan seterusnya. Lalu jika ada barokahnya ilmu, nah insya Allah akan menjadikan barokah hidup kita dan tambah informasi. Dan yang terpenting, sampeyan datang ke sini, kita datang ke sini benar-benar podo mulai kebaikan dan menata keimanan agar semakin tambah iman kita. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi itu ya, makin banyak kita ketaatan kita kepada yang Maha Kuasa, ketaatan kita kepada diri kita, ketaatan kita kepada keluarga kita, menunjukkan kita kuat pula cerminan batin di kita. Wal maqalatul rabi'atu wal isruna, makalah yang ke-24, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aslu jam'il khotoya, asal muasal seluruh kesalahan itu hubbud dunya, sebab kesenangan dunia, cinta dunia. Ya sampean ingin banyak masalahnya, terus tahu senang dunia pasti ada masalah. Coba kita cek dari mulai pagi-pagi sibuk kerja, kemudian siang kerja meneh, terus wis entuk duit 5 juta sebulan. Terus ono meneh nambah sithik 5 juta, 10 juta. Akhirnya kerja golek nguberono 10 juta, 10 juta kurang meneh piro 15 juta, sampai dikejar terus sampai gajine 50 juta. Nah 50 juta isih nguber meneh, kuwi jenenge aslu jami'il khotoya, asal muasal seluruh kesalahan itu ada pada hubudunnya. Nah wis akeh dunyane, kapling akeh, mobil akeh, anak yo akeh, bojo akeh. Iki mesti. Coba ngira. Wis ta. Potongane umat Kanjeng Nabi untuk dikai sithik kurang ya, dikai akeh nambah. Iki jenenge umat Kanjeng Nabi. Nah, seluruh masalah-masalah itu, seluruh kesalahan-kesalahan tentu penyebabnya di cinta dunia. Maka Rasul mengajarkan, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana, Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina, Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi, wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Itu dibaca terus ya. Kemudian doanya Allahumma aslih dinil ladzi huwa ya ismatu amrina wa aslih dunyana allati fiha ma'asuna wa aslih akhiratana allati fiha ma'aduna waj'al hayata ziyadatan lana fi kulli khair
wa ja'al rahatan lana min kulli syarri. Itu doa yang dimaksudkan doa yang sahih dari hadis Rasulullah SAW. Nah, lalu Pak, kalau sudah banyaknya kesalahan, terus kita cinta dunia, apakah kita dengan banyak salahnya diterima nggak taubat kita? Diterima. Nah, ini maksud tasawuf nih. Orang yang tobat maksiat, Pak Ustaz, tobat maksiat, apakah diterima tobatnya? Diterima, dengan catatan dia akal sehat jalan. Ngaji, alhamdulillah. Habis itu dia maksiat lagi, terus akal sehatnya jalan. Nah, yuk, saya ngaji, kok saya masih melakukan maksiat ya? Tak kurangilah maksiatnya, sehingga ini 100% jadi 70%. Di dalam kitab di dalam kitab Hikam disarah oleh Syekh Ramadan Al-Buti, jika ada orang yang semacam itu, percayalah yang jelas pada dirinya harus selalu berpikir jernih, sehat akalnya, bahwa Allah senantiasa akan mengampuni dirinya. Itu jelas. Beda kalau orang yang taubatan nasuha dari maksiat jelek, nggak pernah lagi mengulang-ulang lagi dan menutup masa lalu. Nah, ini berat. Dalam kitab Hikam itu berat. Makanya kalau ada yang taubat terus besok kok ngulang meneh deh, tapi dia akal sehatnya jalan, saya yakin dia nggak 100% mengulangi itu. Pasti ada remnya. Terus ngulang meneh. Jadi orang yang ahli ibadah, orang yang ahli maksiat. Kalau orang yang ahli maksiat itu kontinu, nggak ono rem-remnya, itu jadi ahli maksiat. Tapi kalau yang tadi pilih azan misalnya azan Allah orang tentu ning masjid, terus ngulang meneh misalkan ning masjid ngulang meneh, tapi dia mikir, oh ya apa ya pantas ya. Dan berpikirnya itu selalu minta ampunan kepada Yang Maha Kuasa. Itu insya Allah akan diterima tobatnya kepada Yang Maha Kuasa. Nah, umat Kanjeng Nabi yang ngerti, kon tobat langsung aja jeglek yo abot. Obat yo abot lho, Pak. Abot. Kon ninggalke bus langsung abot. Ya paling yang mulah-mulah sithik lah. Gua paling diyen karo kancane opo ya pantes yo sok bertobat terus ya. Artinya akalnya dipakai. Ya, tapi kalau sudah nggak punya akal lagi ya udah masalah. Ya, itu penjaranya tidak masalah. Nah, catatannya ya Ibnu Athaillah, yang jelas di dalam pikirannya, hatinya masih berjalan dengan baik dan normal. Wahia dunia itu perkoro, sesuatu zada yang terus akan tambah. Dunia itu tambah, fisiknya tambah anil hajati, tentu tambah kebutuhannya. Makin tambah kebutuhannya, makin sibuklah kita dunia. Kan betul ya? Semakin kita banyak kebutuhannya, tentu akan tambah untuk menghiasi dunia-dunianya itu, untuk selalu hidup ya hiruk pikuk di urusan dunia. Maka dunia itu akan selalu tambah. Ada keinginan dalam diri kita, wis ono mobil jaluk mobil sing apik meneh, wis ono kaping siji tentu jaluk meneh kaping loro, karena ada kebutuhan anake wis tambah maneh. Nah, apakah tidak boleh semacam itu? Boleh, tidak masalah. Yang jadi masalah dengan tambahnya dunia, tambahnya hajat itu, kita makin lupa itu jadi masalah. Makin akeh dunyane, makin lupa. Dulu ada Sa'labah itu dikasih sama Rasulullah si domba sepasang, lalu dipelihara sama Sa'labah. Setelah itu Sa'labah semakin memelihara dombanya, akhirnya tambah dombanya. Setelah